Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, bertemu kembali pada video pembelajaran matematika kelas 9 MTS semester 1. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi kesebangunan. Masuk pada pengertian kesebangunan. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan satu bangun menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan pembesaran atau pengecilan. Nah, dari pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebuah benda dikatakan sebangun jika memenuhi syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi benda yang bersesuaian itu senilai atau sebanding, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Dan untuk simbol kesebangunan adalah seperti ini. Dan untuk simbol ketidaksebangunan itu seperti ini. Nah, kemudian anak-anak, agar kalian lebih memahami apa itu kesebangunan, di sini akan Ibu tampilkan ilustrasinya. Yang pertama dapat kita lihat, di sini ada dua buah gambar yang berbentuk persegi panjang. Kita sebut saja gambar ABCD dan gambar EFGH. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah dua bangun datar ini itu sebangun atau tidak. Tadi kan syarat kesebangunan itu yang pertama adalah sudutnya itu sama besar dan juga sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Jadi kita lihat dari dua persegi panjang ini dapat kita ketahui bahwa sudut-sudutnya pasti sama besar, yaitu 90 derajat, karena dia berbentuk siku-siku kan pada setiap sudutnya. Maka syarat yang pertama itu terpenuhi. Kemudian untuk syarat yang kedua tadi, sisi-sisinya yang bersesuaian harus sebanding. Maka kita lihat di sini, sisi-sisi yang bersesuaian itu EF dengan AB sama dengan CD dan GH. Kemudian untuk AD itu sebanding dengan EH sama dengan CD sebanding dengan GF. Maka untuk EF banding AB itu sama dengan 2 cm per 4 cm. Itu senilai dengan 1/2. Kemudian untuk GF itu berbanding dengan AD. Maka GF-nya itu tadi 3 cm dan AD-nya 6 cm. Itu senilai dengan 1/2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dua persegi panjang ini itu sebangun karena syarat yang pertama terpenuhi dan syarat yang kedua bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding juga terpenuhi. Maka persegi panjang EFGH itu sebangun dengan persegi panjang ABCD. Sehingga EF per AB sama dengan GF per BC sama dengan GH per CD sama dengan HE per DA. Nah, agar anak-anak lebih memahami apa itu kesebangunan, di sini akan Ibu tampilkan satu ilustrasi lagi. Dapat anak-anak lihat, di sini ada dua buah segitiga, yang mana di sini kita anggap sudut-sudutnya itu sama, yaitu kita tandai dengan titik, garis 1, dan garis 2. Nah, kita akan buktikan apakah ini juga sebangun sama seperti persegi panjang ini atau tidak. Nah, tadi kan sudutnya sudah terpenuhi sama, kita anggap ini kan tadi titik, kemudian garis 1, garis 2. Nah, baru ke syarat yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding atau tidak. Nah, di sini kan yang sesuai itu antara ON dan QR. Maka ON-nya 5 cm dan QR-nya 8, maka perbandingannya itu 5/8. Kemudian untuk sisi yang lainnya itu ada MN banding PQ, itu sama dengan 2/4, dan hasilnya senilai dengan 1/2. Sama-sama kita bagi 2, yaitu 2/2 sama dengan 1,
dan 4 bagi 2 itu sama dengan 2, maka hasilnya 1/2. Kemudian sisi yang lainnya itu MO banding PR. MO-nya 3 cm dan PR-nya itu sama dengan 6 cm, maka 3/6 itu senilai dengan 1/2. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu tidak sebanding. Yang sebanding hanya antara MN dan PQ dan juga MO dengan PR, sedangkan ON dengan QR-nya tidak sama. Dengan dua segitiga ini itu tidak sebangun walaupun sudutnya sama besar. Sehingga untuk segitiga MNO itu tidak sebangun dengan segitiga PQR. Nah, itu tadi ilustrasi dari kesebangunan. Agar anak-anak lebih memahami apa itu kesebangunan, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Jelaskan. Nah, di sini ada persegi panjang 1, persegi panjang 2, dan persegi panjang 3. Maka penyelesaiannya, yang pertama, kita bandingkan antara persegi panjang 1 dan 2, apakah sebangun atau tidaknya. Nah, di sini dari ketiga persegi panjangnya dapat kita ketahui bahwa sudutnya itu sama besar, yaitu 90 derajat. Maka di sini yang akan kita cari itu cuma sisi-sisi yang bersesuaiannya apakah sebanding atau tidak. Nah, yang pertama itu persegi panjang 1 dan 2. Nah, di sini yang sisi-sisi yang bersesuaiannya itu antara AB banding EF sama dengan DC banding HG. AB-nya sama dengan 12 cm dan EF-nya itu sama dengan 8 cm. Nah, hasilnya itu senilai dengan 3/2. Sama-sama kita bagi 4. 12 bagi 4 itu sama dengan 3 dan 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Maka hasilnya itu 3/2. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian selanjutnya itu ada AD banding EH sama dengan BC banding FG. Nah, AD-nya di sini sama dengan 8 cm dan EH itu sama dengan 6 cm. Dan hasilnya itu sama dengan 4/3. Di sini sama-sama kita bagi 2, yaitu 8 bagi 2 sama dengan 4, 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaiannya itu tidak sebanding karena yang pertama itu 3/2 dan yang kedua itu 4/3. Jadi, persegi panjang 1 dan 2 itu tidak sebangun. Kemudian kita lihat lagi persegi panjang 1 dan 3. Di sini yang sisi-sisi yang bersesuaiannya itu antara AB dan JK sama dengan DC banding IL. Maka AB-nya tadi 12 cm dan IL-nya 4 cm. 12/4 itu senilai dengan 3/1. Sama-sama kita bagi 4, maka 12 bagi 4 sama dengan 3, 4 bagi 4 itu sama dengan 1, maka perbandingannya itu 3/1. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian selanjutnya itu ada AD banding JI dan BC banding KL. AD itu sama dengan 8 cm dan JI-nya itu 3 cm. Nah, di sini juga kita lihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaiannya itu juga tidak sebanding antara 3/1 dan 8/3, sehingga persegi panjang 1 dan 3 itu juga tidak sebangun. Lalu kita masuk pada persegi panjang 2 dan 3. Nah, di sini sisi yang bersesuaiannya itu antara EF banding JK sama dengan HG banding IL. EF-nya itu 8 cm dan JK itu 4 cm. Sehingga hasilnya itu 2/1. Untuk sisi yang selanjutnya itu ada EH banding JI sama dengan FG banding KL. FG itu 6 cm dan KL itu 3 cm, maka 6/3 sama dengan 2/1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar, yaitu 2/1. Sehingga persegi panjang 2 dan 3 itu sebangun karena semuanya memenuhi syarat kesebangunan. Yang pertama tadi, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga sebanding, yaitu 2/1. Nah, kemudian masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini.
Tentukan panjang AB jika diketahui bangun tersebut adalah kesebangunan. Maka penyelesaiannya, karena bangun ini itu bisa kita jabarkan menjadi dua segitiga antara segitiga ABC dan segitiga ADE, dan ini sudah diketahui sebangun. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB banding AD sama dengan BC banding DE sama dengan AC banding AE. Nah, kita ketahui bahwa panjang BD itu sama dengan 5 cm. Maka AB per AD sama dengan AC per AE. AB per AD di sini itu jumlah dari AB ditambah BD sama dengan AC per AE. AB per AB plus BD-nya tadi 5 cm sama dengan AC-nya 4 cm dan AE-nya itu AC ditambah EC. Maka 4 ditambah 8. Maka AB per AB plus 5 sama dengan 4 ditambah 12. AB per AB plus 5 sama dengan 1/3. Karena di sini sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4 sama dengan 1 dan 12 bagi 4 itu sama dengan 3. Maka kita kali silang. 3 dikali AB sama dengan 1 dikali AB ditambah 5. 3AB sama dengan AB plus 5. Kemudian AB-nya kita pindah ruaskan. 3AB dikurang AB sama dengan 5. Maka 3AB dikurang AB itu hasilnya 2AB. 2AB sama dengan 5. AB sama dengan 5/2. Di sini 2-nya kita pindah ruaskan karena perkalian maka jadi pembagian. Maka AB sama dengan 5/2. Hasilnya menjadi 2,5. Jadi panjang AB adalah 2,5 cm. Kemudian kita masuk contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar kesebangunan di bawah ini. Tentukan panjang sisi EF. Maka penyelesaiannya, karena dua bangun ini sudah kesebangunan, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu antara EF banding AB sama dengan FG banding BC sama dengan GH banding CD sama dengan EH banding AD. Maka yang kita cari tadi adalah sisi EF. EH banding AD itu sama dengan 15 cm per 20. Nah, di sini kita sama bagi 5. 15 bagi 5 itu sama dengan 3. 20 bagi 5 itu sama dengan 4. Maka EH banding AD itu sama dengan 3/4. Kemudian kita mencari EF. EF banding AB sama dengan EH banding AD. EF banding AB-nya kita ketahui itu sama dengan 16 cm, kemudian EH banding AD itu sama dengan 3/4. Di sini kita kali silang, 4 dikali EF, kemudian 16 kali 3, maka 4 EF sama dengan 3 kali 16. EF sama dengan 3 kali 16, 4-nya tadi pindah ruas jadi pembagian, maka 3 kali 16/4 itu hasilnya sama dengan 12, sehingga panjang EF itu 12 cm. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita tentang kesebangunan. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian dapat kalian pahami dan kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan. Kemudian untuk materi pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya adalah tentang kekongruenan. Dan anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah Ibu sajikan pada Google Form. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.